Bersama saya sekarang adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Suyanto ya. Beliau banyak cerita menarik, terutama bagaimana mengawali pembentukan suatu universitas dari nol tanpa uang. Namun akhirnya setelah sekian lama universitas tersebut sampai menduduki beberapa yang top dunia, 115 dunia, dan untuk leadershipnya nomor 1. Selamat bertemu dengan saya, para pemirsa YouTuber dan Pak Konjen yang luar biasa. Nah, jadi nama saya M. Suyanto, Su itu baik, Suyanto Yanto yang baik. S1 saya dari fisika atom. Sehingga sebetulnya keahlian saya membuat bom atom. Karena sulit maka saya hanya membuat kacang atom. S1 saya selesaikan dalam waktu 8 tahun. Konjen lulus dengan predikat cum laude, kalau saya lulus dengan predikat kemelut. Hampir tidak lulus. Di awal ya Pak ya, kemelut di awal ya. Indeks prestasi saya 2,053. Saya semua Masya Allah, Masya Allah. Atau dalam bahasa lain goblok. Nah, meskipun goblok, kan profesor. Nah, itu sombongnya. Ternyata diawali dari berat dulu ya Pak ya. Nah, itulah akhirnya saya mengelamar kepengen jadi dosen. Kemana-mana. Nggak ada yang menerima, goblok kayak gini jadi dosen. Dilihat dari IPK-nya mereka udah sudah susah nih. Nanti mahasiswanya jadi apa? Akhirnya cara Tuhan itu luar biasa. Caranya bukan gitu, Suyanto barangkali. Caranya dirikan perguruan tinggi sendiri. Nah, akhirnya saya dirikan Amikom ini. Dulu masih Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Amikom. Tahun berapa itu Pak? Tahun 19 saya membuat akte, ngajak kawan saya untuk mendirikan 1992. 92 ya. Aktenya berdiri, kemudian saya ngangkat 3 orang untuk jadi pengurus yayasan. Gedungnya Pak? Nah, bagaimana saya memulai gedung, yaitu saya sewa gedungnya berupa rumah, bukan gedung ya. Rumahnya, kemudian saya ada rumah kosong itu saya datangi, namanya yang punya Pak Budi Sutrisno ya. Di mana itu Pak? Nah, kemudian di Jalan Mongin City nomor 8 di Jetis itu ya, Jetis, Jakarta. ya. Dulu dekat STM 1 ya. Kalau sekarang kan SMK. Nah, di situ saya datang ke rumahnya Pak Budi. Pak, saya akan sewa rumah Bapak selama 2 tahun Pak. Oh silakan Pak Yanto kalau mau sewa. Setahun berapa Pak? Tahun pertama 5 juta, tahun kedua 6 juta. Kemudian terus ya setuju saya Pak. Oh ya sudah kalau setuju ya. Terima kasih kalau setuju. Tapi ada tapinya Pak, apa? Saya nggak punya uang. Boleh nggak Pak dibayar saat itu pada bulan Maret? Iya. 1 tahun saya bayar besok bulan Agustus, yang 1 tahun besok dalam bulan September. Loh, kok gitu Pak Yanto? Ya tadi Pak nggak punya uang. Kalau boleh ya. Betul-betul tanpa DP Pak ya? Ya tanpa DP. Ya gini aja Pak, yang penting di notaris ya. Iya Pak. Dia tanda tangan di notaris, akhirnya kita dapat gedung yang belum dibayar. Kemudian saya membuat proposal untuk mendirikan perguruan tinggi berupa akademi. Proposal itu ditujukan kemana ya, itu Pak? kepada, kalau dulu namanya Dikti ya. Oh, Terus, kayak Dikti gitu ya. Pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, saya lupa namanya. Dan kebudayaan mungkin ya Pak ya. Kebudayaan, ya ada Dirjen Dikti ya. Iya. Ketika itu. Nah, dari proposal pun juga unik kan. Nah, dari Jogja berangkatlah proposal itu ada 6 perguruan tinggi. Setelah sampai Jakarta, dari 6 itu 4 turun izinnya. 4 turun, yang 2? Amik 2 tidak turun. Oh, Amikom masuk. Yang tidak turun
itu namanya Amikom. Oh, lo gagal dulu ya? Nah, jadi akhirnya ya staff-staff saya yang kepingin Amikom jadi perguruan tinggi, Pak Yanto, nah ini penting untuk bisa kita sampaikan. Kok yang lainnya turun tuh kita tidak? Saya sebut ini namanya sikap mental positif yang harus dimiliki seseorang supaya hebat itu. Iya. Saya bilang karena menjadi seorang pemimpin